Shalom teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Bu Nata berharap semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan beribadah bersama. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi bersama. Mari teman-teman kita tutup mata, kita lipat tangan dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya siapkan hati kami, buka hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa-doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pada hari ini berjudul bekerja sama. Untuk ayatnya diambil dari Roma pasal 12 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Apa saja anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kita? Tentunya semua anggota tubuh itu memiliki tugas masing-masing. Anggota tubuh yang diberikan Tuhan kepada kita, kalau kita sebutkan, yaitu ada mata, hidung, mulut, telinga, kaki, dan tangan. Dari masing-masing anggota tubuh pastinya memiliki fungsi masing-masing. Mata untuk melihat, hidung untuk bernafas, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, berdoa, tangan untuk bekerja, dan kaki untuk berjalan. Semuanya itu Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat melakukannya dengan baik dan dapat bekerja sama semuanya dengan baik. Semua anggota tubuh itu kita pergunakan untuk berbuat baik, dan semua harus bisa bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Misalnya kita mau makan, anggota tubuh apa yang kita gunakan? Yaitu adalah mulut. Apakah hanya mulut saja? Tentunya tidak, kita memerlukan bantuan tangan untuk dapat memasukkan makanan masuk ke dalam mulut. Nah, semua anggota tubuh itu sangat penting. Dan bagaimana cara kita untuk dapat melakukan kerjasama dari anggota satu tubuh yang satu dengan anggota satu tubuh yang lain. Renungan hari ini tadi berjudul bekerja sama. Bekerja sama sendiri itu artinya apa ya? Bekerja sama artinya adalah saling membantu. Dalam bekerja sama, kita membutuhkan bantuan orang lain.
Nah, dengan bekerja sama juga, pekerjaan yang kita sedang kerjakan pastinya akan menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Pekerjaan juga akan menjadi lebih cepat selesai. Sekarang kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan ketika kita saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona atau yang mengharuskan kita untuk pembelajaran jarak jauh. Di dalam pembelajaran jarak jauh kali ini, kita semua ataupun teman-teman diharuskan belajar dari rumah ataupun secara online. Di dalam pembelajaran jarak jauh kali ini, teman-teman yang biasanya belajar dari sekolah bersama teman-teman, bersama Bapak Ibu guru, dan sekarang diharuskan belajarnya di rumah, yaitu bersama dengan orang tua, bersama dengan saudara, kakak, adik. Nah, di situ teman-teman juga harus bisa mematuhi semua apa yang dikatakan oleh orang tua. Contohnya, misalnya di dalam masa pandemi seperti ini, teman-teman diharuskan untuk belajar dari rumah ataupun secara online. Berarti tugas-tugas dan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru harus dipelajari di rumah, tidak di sekolah seperti biasanya. Di dalam mengerjakan tugas, teman-teman juga bisa bertanya ataupun meminta bantuan kepada orang-orang terdekat atau orang tua, saudara, kakak, atau yang lainnya. Di sini, orang tua juga dapat bekerja sama dengan cara mendampingi anak-anaknya ataupun mendampingi teman-teman saat belajar. Karena pada saat masa pandemi seperti ini, peran orang tua sangat penting dalam mendampingi anak-anak ketika belajar. Dari ketika mengingatkan tugas kepada anak-anak, dikerjakan atau belum, memberi motivasi kepada anak-anak. Dan tidak boleh malas untuk belajar, karena biasanya teman-teman karena sudah melihat tugas yang diberikan kok banyak ya, berarti teman-teman juga mungkin merasakan, wah kok tugasnya banyak ya Ma, kok tugasnya materinya, lembar kerjanya banyak. Pasti teman-teman juga akan merasakan malas. Nah, dengan merasa malas itu, teman-teman pasti akan juga menunda dalam mengerjakan tugas. Misalnya hari Senin aku belajar apa sih, hari Selasa aku belajar apa sih, begitupun sampai hari Jumat. Tapi aku malas ya mengerjakan hari ini, akan aku kerjakan besok aja lah di hari Sabtu. Nah, itu akan merugikan sendiri bagi teman-teman, karena di hari Sabtu harusnya teman-teman bisa bermain bersama dengan keluarga ataupun teman-teman. Di hari Sabtu teman-teman mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan di hari Senin ataupun Jumat. Teman-teman tahu tidak kalau Bapak Ibu guru di sekolah ini juga sudah memberikan porsi masing-masing kepada teman-teman ataupun kepada murid-muridnya, bahwa hari Senin itu anak-anak mendapat materi apa, hari Selasa tugasnya apa saja. Itu Bapak Ibu guru juga sudah memberikan porsi masing-masing. Nah, jadi teman-teman tidak hanya bekerja sama dengan orang tua, tidak hanya bekerja sama dengan diri teman sendiri, tapi teman-teman juga harus bisa bekerja sama dengan waktu. Dengan cara, kapan sih aku harus bisa belajar, kapan aku harus tidur, kapan aku harus bisa bermain dengan teman. Teman-teman juga harus bisa membagi waktunya supaya tidak menumpuk mengerjakan lembar-lembar kerja ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Di saat ini, di saat pandemi seperti ini, orang tua kalianlah yang menggantikan Bapak Ibu guru selama di sekolah untuk membantu teman-teman ketika belajar di rumah. Maka dari itu, teman-teman
harus mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tuamu. Kalau misalnya disuruh belajar, ya sudah, yuk kita belajar dulu. Mainnya nanti ada waktunya, tergantung teman-teman bisa membagi waktunya itu kapan. Tidak hanya teman-teman dan orang tua saja yang bekerja sama selama di rumah saat pandemi seperti ini, tapi Bapak Ibu guru juga bekerja sama dengan orang tua untuk memperlancar proses pembelajaran jarak jauh kali ini. Nah, tentunya teman-teman di sini harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah bersama dengan orang tua, karena ingat, orang tua kalian adalah sebagai guru pengganti Bapak Ibu guru selama di rumah. Dan di dalam renungan pada hari ini, Tuhan Yesus Kristus menganjurkan kepada murid-muridnya untuk dapat bekerja sama. Dan kita sebagai murid Yesus, kita juga harus berbuat baik dengan cara bekerja sama dengan teman, dengan orang tua, dengan Bapak Ibu guru, dan jangan lupa kita juga harus bekerja sama dengan waktu. Nah, dan yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan hari ini adalah kita harus mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh selama PJJ dengan cara kita harus bekerja sama dengan guru, orang tua, dengan teman-teman, dan dengan waktu. Sekian renungan yang Punata sampaikan pada hari ini. Semoga teman-teman dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan berkatilah kami agar kami semua dapat bekerja sama dengan semua orang dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa-doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.